Selamat pagi semua, silahkan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kalian kamu sepertinya kurang semangat ini ya. Kalau Pak bilang selamat pagi, kamu jawab pagi. Ya, kita coba. Selamat pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum mengawali kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita harus kita harus berdoa. Pak minta salah seorang siswa memimpin kita dalam doa. Silakan email. Terima kasih email, silakan duduk. Yang lainnya juga silakan duduk. Jadi sebelum mengawali kegiatan itu kita harus berdoa ya, karena kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Bagus sekali. Yang berikut Pak mau mengecek kehadiran kalian dulu. Arif Pasita, Aris Komoda, Daniel Rakupangga, Emilia Palestina Gau, Kristina Citra Deo, Maria Dewi Stayeni, Maria Imelda Kapi, Maria Firzanimu, Yosef Antonius Boge, Yosef Ronald Piu. Berarti kalian hari ini hadir semua ya? Bagus sekali. Sebelum kita mengawali kegiatan pelajaran kita hari ini, Pak akan mengajak kalian menyanyikan sebuah lagu. Tunggu Pak tampilkan dulu lagunya. Lagunya itu bermain layang-layang. Sudah tahu tuh lagunya? Sudah. Kami minta kamu semua untuk berdiri. Dengarkan aba-aba dari Pak, kita nyanyi sambil bertepuk tangan ya. Ku ambil bulu sebatang. 1, 2, 3. Ku ambil bulu sebatang. Ku potong sama panjang. Ku raihkan, ku timbang dengan benang. Ku jadikan layang-layang. Bermain, bermain, bermain layang-layang. Bermain ke bawah bertanah lapang. Hati gembira dan senang. Oke, tepuk tangan tuh. Silakan duduk lagi. Ini baru saat tadi kita sudah menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu bermain layang-layang. Di lagu ini apa yang bisa kamu dapatkan? Ya, cara membuat layang-layang ya, cara membuat layang-layang. Ada yang tahu yang pertama bagaimana cara membuatnya? Aris, bagaimana Aris itu Aris? Ya, aku ambil bulu sebatang. Selanjutnya Citra, bagaimana? Ya. Bulunya itu dipotong sama panjang. Selanjutnya Astin, coba Astin.
Ya, kita meraihnya, kemudian kita timbang dengan benar. Daniel selanjutnya, ya kita jadikan layang-layang. Jadi anak-anak sekalian, dari lagu ini itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional. Itu yang cara membuat layang-layang itu ada kaitannya dengan berpikir komputasional. Ada yang sudah tahu berpikir komputasional? Nah, nanti kita akan pelajari bersama selanjutnya. Ini ada pun tujuan pembelajarannya. Yang pertama, murid mampu menjelaskan konsep berpikir komputasional. Setelah kamu belajar hari ini, kamu bisa menjelaskan apa itu cara berpikir komputasional. Yang kedua, murid dapat membuat algoritma sederhana. Nanti kita buat langkah-langkah sederhana. Selanjutnya, murid dapat menerapkan metode unplug dan plug. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama, apa itu berpikir komputasional? Ini Pak jelaskan. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara runtut, logis, dan efisien. Ya, seperti tadi di cara membuat layang-layang. Itu termasuk berpikir komputasional. Berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot. Kita harus jadi robot dulu. Melainkan bisa juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan kamu sehari-hari itu bisa kamu terapkan cara berpikir komputasional. Nah, ada 4 pilar utama berpikir komputasional. 4 ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama itu ada yang namanya dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang kedua ada pengenalan pola. Selanjutnya, yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat itu algoritma. Nah, 4 ini akan kita pelajari. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Sekarang Pak jelaskan dulu, apa itu dekomposisi? Dekomposisi itu proses memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Dari masalah yang besar menjadi bagian yang lebih kecil. Apa tujuannya? Tujuannya agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Ini contohnya. Nah, contoh sehari-hari masalah besar membuat nasi goreng. Siapa yang pernah buat nasi goreng? Nah, bagus ya. Berarti kamu secara tidak langsung itu sudah menerapkan sistem yang namanya dekomposisi. Ini contohnya ini. Masalahnya itu membuat nasi goreng. Dekomposisinya yang pertama itu siapkan bahan. Ada nasi, bumbu, telur, dan lain-lain. Selanjutnya iris bumbunya. Kemudian goreng telurnya. Selanjutnya tumis bumbunya. Yang terakhir campur semua bahan dan memasaknya. Nah, itu namanya dekomposisi. Dari nasi goreng itu ada rinciannya, ya. Ada 5 tahapan. Selanjutnya pengenalan pola. Pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola itu kemampuan untuk menemukan kesamaan dari beberapa hal. Ada tujuannya. Tujuannya itu membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Nah, ini contoh sehari-harinya. Saat membuat nasi goreng, langkah menumis bumbu memiliki pola yang sama. Ada yang pernah tumis bumbu tuh? Ya, caranya itu yang pertama kamu panaskan dulu minyaknya. Selanjutnya masukkan bumbunya. Ya, setelah itu aduk hingga harum. Ya. Cara ini selain kita masak nasi goreng bisa juga kita pakai untuk masak mie atau tumis sayur. Kamu pernah masak mie? Ini contohnya nih. Kalau kamu masak mie atau kamu tumis sayur, itu kamu bisa menggunakan pengenalan pola. Nah, prinsip yang ketiga itu abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi itu adalah proses memilih informasi penting dan membuang yang tidak penting. Kita ambil yang penting-penting saja. Yang tidak penting kita terus ambil. Apa tujuannya? Agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah. Ini contoh sehari-hari. Nah, ada yang pernah naik sepeda?
Nah ini ya contoh sehari-hari. Saat kita mengendarai sepeda, biasanya tuh kita hanya fokus cara mengayuhnya, menjaga seimbang supaya dia tidak jatuh, dan mengerem. Hanya itu saja. Kita kan hanya pegang setir, terus kita dayung dia, jaga keseimbangan, dan kita rem. Hanya itu saja yang kita fokus. Kalau yang tidak penting tuh misalnya bagaimana cara kerja rodanya, itu kan tidak penting. Karena mungkin kamu bawa sepeda, kamu pikir, ini sepeda cara kerja rodanya gimana? Bahannya terbuat dari apa? Ada yang berpikir begitu? Nah, tidak ya, itu namanya abstraksi. Memikirkan hal yang penting, membuang yang tidak penting. Kemudian prinsip yang keempat, itu algoritma, yaitu membuat langkah-langkah yang jelas. Ciri algoritma yang baik itu ada 3. Yang pertama, urutannya jelas. Yang kedua, tidak ambigu. Dan yang ketiga, pasti berhenti setelah masalah selesai. Jadi algoritma ini adalah hasil akhir dari 3 pilar sebelumnya. Nah, contoh sehari-harinya seperti ini ya. Resep masakan, petunjuk perakitan mainan seperti petunjuk pembuatan layang-layang tadi. Ya. Terus, atau tutorial cara melakukan sesuatu. Sudah paham? Nah, itu ya. Ada berapa prinsip tadi? Ada 4 prinsip. Oke, selanjutnya bagi kalian ke dalam kelompok. Setelah ini kita diskusi kelompok. Silakan bagi ke 2 kelompok seperti yang sudah kita bagikan sebelumnya. Mejanya diangkat ya, jangan diseret. Bagi kalian LKPD atau pekerja peserta didik, yang ini untuk kelompok 1, yang ini untuk kelompok 2. Nah, itu silakan kerjakan di dalam LKPD, itu sudah ada petunjuknya. Sudah ada petunjuknya, jangan lupa diisi dulu namanya, ya, tulis namanya, kelas dan lain sebagainya ya. Kerja langsung di lembar LKPD yang sudah dibagikan. Teman-teman yang lain bisa membantu mencarikan jawaban ya. 1 orang yang tulis. Kalau ada yang tidak jelas, kamu bisa tanya ke Pak ya. Kalau kamu bingung, kamu boleh bertanya ke Pak. Sebentar nanti kita presentasinya 3 kali ya. LKPD yang lembar kegiatan 1-2-nya sendiri, kemudian kegiatan 3 sendiri, dan kegiatan 4 sendiri. Waktunya sekitar 10 menit ya. Yang lainnya kamu lagi ke sini. Tulis yang rapi ya. Usahakan tidak ada coretan supaya gampang dibaca.
Mana? Mana ada yang kurang paham? Bisa ya? Sebelum masing-masing kerja yang ada di depan hanya dua hanya sedikit kita kami lain tetap di kampungnya kelompok masing-masing, tapi pas mereka tapi kami yang fokus sudah selesai? Masih banyak? Mau sedikit lagi ya? Kelompok 2 sudah selesai?
persentasenya kita acak. Kita acak nanti kita lihat dari perlombaan bebek ini. Kalau bebek sampai duluan berarti kelompok itu yang persentasenya duluan. Persentasenya sesuai dengan bagiannya. Sudah toh? Ya, kita mulai ya. Kita mulai, kita lihat bebek siapakah yang duluan maju. Ya, kira-kira siapa yang unggul? Oke, berarti bebek kelompok 1. Berarti kelompok 1 yang duluan presentasi, baru kelompok 2 ya. Kesempatan diberikan pada kelompok 1 untuk mempresentasikan LKPD kegiatan 1 dan kegiatan 2. Silakan perwakilan kelompok 1. Yang lainnya perhatikan ya. Kalau ada yang tidak jelas kamu bisa ajukan pertanyaan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Saya dari kelompok 1 mewakili teman-teman semua akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ada kelompoknya? Anggota kelompoknya Reno, Daniel, Debbie, Astin, dan Cika. Oke, silakan. Kegiatan 1. Mengenal konsep komputasional. Agak keras pasti bacanya. Cermati situasi berikut ini dan tentukan apakah berpikir komputasional bisa diterapkan di dalamnya. Tuliskan langkah-langkah berpikir komputasional yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 1. Kamu ingin mempersiapkan sebuah pesta ulang tahun di teman-temanmu. Ada beberapa tugas yang perlu dilakukan, seperti membuat undangan, membeli kue, dan mengatur tempat. Langkah berpikir komputasional, apa yang dapat kamu terapkan dalam merencanakan pesta ini? 1. Dekomposisi. Memecah tugas menjadi beberapa bagian: undangan, belanja, dekorasi, makanan, dan lain-lain. 2. Mencari pola. Menentukan kegiatan yang harus dilakukan setiap kali mengadakan pesta. 3. Abstraksi. Fokus pada kegiatan utama dan abaikan hal-hal yang tidak perlu. 4. Algoritma. Menyusun urutan langkah yang jelas. 1. Tentukan tempat. 2. Buat undangan. 3. Beli kue. Kegiatan 2. Membuat algoritma sederhana. 2. Algoritma sederhana untuk salah satu kegiatan berikut ini. 1. Mengirim kepada teman. 1. Buka aplikasi pesan. 2. Pilih teman. 3. Ketik pesan. 4. Kirim pesan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jika ada tanggapan, silakan. Ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan dari kelompok 2? Nah, oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Astin dan perwakilan kelompok 1. Silakan duduk. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kegiatan 1 dan kegiatan 2. Silakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setiap pagi, kamu harus memilih pakaian untuk ke sekolah. Kamu punya banyak pilihan baju dan celana. Bagaimana kamu harus dapat menggunakan berpikir komputasional untuk memiliki pakaian yang cocok setiap hari. 1. Dekomposisi. Kategorikan pakaian menjadi beberapa bagian: atasan, bawahan, sepatu, aksesoris. 2. Mencari pola. Pilih pakaian yang sesuai dengan cuaca atau acara. 3. Abstraksi. Abaikan pakaian yang tidak sesuai
yang musim panas. 4. Algoritma. Cek cuaca, pilih pakaian yang sesuai dengan cuaca. Kenakan sepatu yang nyaman dan makanan. Dekorasi. Undang teman-teman. Menyiapkan makanan ringan untuk acara di rumah. 1. Pilih makanan yang akan disiapkan. 2. Beli bahan. 3. Siapkan dan masak. 4. Tata dan sajikan. Sekian dan terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Dari kelompok 1 ada pertanyaan tentang Bapak? Pak Asep? Oke, beri tepuk tangan yang mulia kepada Virgin, perwakilan dari kelompok 2. Berarti kamu sudah pahami untuk kegiatan 1 dan kegiatan 2. Selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi untuk kegiatan 3. Pak kasih waktu untuk kegiatan 3-nya 5 menit lagi. Silakan kamu diskusikan untuk kegiatan 3.
Sudah? Sudah toh? Ya, kalau sudah silakan kita mau pakai bebek lagi? Kita cek lagi ya. Kita buat ulang bebeknya. Waktunya kita taruh di sini. Oke, sekarang perhatikan ke depan, kita coba lagi kira-kira bebek mana yang duluan. Kalau dia yang menang berarti yang duluan presentasi. Kita lihat 1, 2, 3. Oke. Kayaknya satu lagi. 2 menyusul, apa yang terjadi? Oke, ternyata kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan kegiatan 3. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kegiatan 3. Aktivitas unplanned. 2. Instruksi berantai. Berikan instruksi sederhana agar temanmu dapat menggambar bentuk segitiga di papan tulis. Bagaimana instruksinya? Instruksinya langkah-langkah ambil spidol, 2 pergi ke papan tulis, 3 gambar 1 titik, 4 gambar 2 titik di bawah titik utama secara sejajar, 3 4 hubungkan titik-titik tersebut menggunakan garis lurus. Oke, ya, coba kita langsung praktekkan ya. Instruksi yang sudah kamu buat. Silakan teman dari kelompok 2 maju 1 orang untuk mempraktekkan instruksi yang sudah dibuat oleh kelompok 2 tadi. Nah, Kimel coba berdiri di situ dulu. Bagaimana yang pertama? Dengarkan instruksi dari temannya. Yang Coba. pertama ambil spidol. Sabar Kimel, menghadap ke teman-temannya. Ya. Ke sini sedikit. Ya, gitu. Silakan. Yang pertama ambil spidol. Silakan. Ambil spidol. Ya. Setelah itu Yang kedua pergi ke papan tulis. pergi ke papan tulis. Yang Selanjutnya ketiga gambar 1 titik. gambar 1 titik. Iya. Yang keempat gambar 2 titik di bawah titik pertama secara sejajar. 2 titik secara sejajar di bawahnya. Ya, 1, 2. Oke, setelah itu Hubungkan titik-titik tersebut menggunakan garis lurus. ya, coba hubungkan apakah dia menjadi segitiga? Nah, menjadi segitiga tidak ini? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Dan hasil presentasi kamu. Oke. Selanjutnya kelompok 1. Siapa yang mau mempresentasikan gambar kegiatan 3? Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kami. 1. Mais human atau labir manusia. Instruksi. Buatlah instruksi langkah demi langkah agar temanmu dapat berjalan dari pintu kelas menuju papan tulis. Tuliskan instruksi tersebut di bawah ini. Algoritma. 1. Berdiri di depan, berdiri di pintu kelas. 2. Langkah ke depan sebanyak 6 langkah. 3. Hadap kiri. 4. Langkah ke depan sebanyak 2 langkah. Ya, coba kita buktikan instruksi
atau measurement yang dibuat dari kelompok 1. Nah, silakan teman yang dari kelompok 1 satu orang bantu maju ke depan. Coba dengarkan dulu instruksinya. Yang pertama instruksinya gimana? Berdiri di pintu kelas. Oke, silakan berdiri di pintu kelas. Nah, Dewi ke situ. Instruksi keduanya? Langkah ke depan sebanyak 6 langkah. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maju. Ya. Setelah itu Hadap kiri. hadap kiri. Oke, setelah itu Langkah ke depan sebanyak 2 langkah. coba 1, 2. Sampai. Ya, beri tepuk tangan pada kelompok 1. Silakan. Kembali ke tempat. Berarti sudah bagus ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kamu sudah bisa membuat pemecahan masalah, membuat urutan langkah secara angka. Kegiatan yang berikutnya itu kita akan membuat algoritma yang menggunakan plug, secara plug, yaitu menggunakan media digital. Di depan kamu itu sudah ada Chromebook masing-masing. Nah, kita masuk ke Blockly. Nah, yang ini. Sabar, kita masuk ke Blockly. Ini Pak jelaskan sedikit dulu. Pak jelaskan dulu yang pertama. Perhatikan, nanti sebentar kamu mencoba di situ dan kerjakan yang kegiatan 4 ya. Bagaimana caranya di permainan ini? Bagaimana caranya kita buat orang yang kuning ini bisa sampai di titik berwarna merah? Di sini ada perintahnya. Perintahnya itu bergerak maju. Ada bergerak maju perintahnya. Terus dia bilang tumpuk beberapa move forward atau bergerak maju ini bersama-sama untuk membantu saya mencapai tujuan. Ya. Ini sudah ada bergerak majunya satu. Kita geser dia ke sini. Kemudian kita coba jalankan programnya. Sudah sampai belum ini? Belum. Ya, berarti apa yang harus kita lakukan? Ya, kita seretkan lagi satu perintah bergerak maju. Ini 2. Setelah itu kita coba lagi ya. Jalankan program. Nah, sudah sampai? Ya, sampai ya. Dia muncul perintah bergerak maju, bergerak maju. Nanti kamu setelah berhasil kamu buat di kamu punya kegiatan itu seperti ini. Tulis langkahnya. Sudah ngerti? Sudah. Untuk labirin yang kedua dan seterusnya kita sampai labirin 4 ya. Yang kedua dan yang keempat itu 2, 3, 4 silakan kamu di Chromebook masing-masing ya. Yang sudah bisa langsung mencoba. Silakan yang sudah bisa langsung mencoba. Bangsa bersama seperti kenapa tidur di situ? Bahasa Inggris. Reno sambil lihat dengan Daniel sambil menunggu ini. Silakan. Sampai lebihin 4 ya. Tunggu.
Ya, silakan jalankan perintahnya. Oh, yang itu belum, sabar, tunggu ya. Ini bisa, ini sudah sampai yang lebihin berapa? Nomor 1. Ini, oh iya, sudah lebihin 4 ya. Jangan lupa tulis perintahnya. Ya, ditulis perintah yang sudah jadi itu di tugasnya itu. Jangan lupa ditulis. Tinggal seret lagi, kasih keluar dulu. Ini tekan tangan begini. Ini kasih keluar dulu. Coba ulang lagi bagaimana caranya. Saya sudah. Sudah? Nah, sudah, yang ini tunggu dengan yang belum ya. Kita sama-sama dengan yang belum biar semua bisa. Baik, ini gimana cara? Ini kalau sudah tinggal oke saja. Ini kalau sempat mau buat juga silahkan coba-coba buat ini. Kalau bisa silakan ya, kamu coba di level 5. Sudah ya? Yang kelompok 1 sudah buat perintahnya sampai lebihin 4. Sudah. Kelompok 2? Sudah kelompok 2 ya? Oke, sekarang kita coba dulu yang ini kali biar terus pakai bebek ya. Pak langsung minta kamu buat. Yang lebihin 2 Pak minta dari kelompok kelompok 2 ya. Kelompok 2 coba presentasikan permainan blok liang untuk labirin 2. Silakan salah satu yang dari kelompok 2 boleh presentasikan hasilnya yang labirin 2 ya. Ya, langsung praktekkan di depan sini. Bagaimana caranya agar orang ini bisa sampai di titik ini. Boleh bawa dengan hasil yang sudah kamu catat ini, perintah yang sudah kamu buat. Yang lainnya bisa tetap coba di situ ya. Kita lihat sama-sama bagaimana caranya supaya dia bisa sampai di titik merah. Bergerak maju selanjutnya, oke, belok kiri. Setelah itu bergerak maju, setelah itu ya, sudah bisa. Beri tepuk tangan untuk 2. Oke,
Oke, dia bisa menyelesaikan labirin 2 dengan baik. Selanjutnya untuk labirin 3, Pak minta kelompok 1. Siapa yang mau maju? Ya, silakan Citra. Nah, yang 3 ini bagaimana caranya? Coba. Oke, kita tambah satu perintah baru, repeat until do ya. Ini sudah bisa, kita langsung ke yang 4. Tambah 1 dulu karena tadi gampang. Sekalian dengan yang 4. Ya. Bergerak maju. Setelah itu belok kiri. Oke. Bergerak maju. Belok kanan. Oke ya. Sudah sampai ya. Berarti kelompok 1 juga sudah bisa membuat perintah di permainan Broccoli. Tepuk tangan lo untuk kelompok 1. Silakan gitu. Sudah ya? Nanti selanjutnya nanti baru kamu bisa coba sendiri. Lembar kerja yang sudah kamu tuliskan itu silakan kumpul ke sini. Yang kelompok 1 punya. Kelompok 2 punya. Nah, kumpul dulu. Hanya yang ini. Halo. Hai. Halo, hai. Kalau halo, hai berarti kamu hello ya. Ulang lagi. Hello. Hai. Hello, hai. Ya, sekarang perhatikan sudah ke sini ya. Perhatikan sudah email. Nanti baru kita lanjutkan lagi. Kita akan merefleksikan apa yang sudah kita pelajari dari kegiatan-kegiatan tadi. Yang pertama itu Pak akan meminta kamu membandingkan pengalaman unplug tadi, yang instruksi yang dibuat bersama temanmu, dan yang plug. Siapa yang mau membuat perbandingan yang unplug dulu? Siapa yang mau coba? Ya, Astin, yang unplug bagaimana? Menurut Astin? Saat bermain resume atau instruksi berangkat, saya merasa lebih mudah memahami langkah-langkah berpikir komputasional secara nyata karena dilakukan dengan tubuh dan teman-teman. Aktivitas ini seru, melibatkan kerjasama, dan membantu saya memahami konsep dekomposisi serta algoritma tanpa perlu menggunakan komputer. Namun, terkadang butuh waktu lebih lama untuk menyampaikan pemahaman dengan teman. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Astin ya. Bagus sekali. Itu tadi dia sudah menjelaskan pengalaman dia menggunakan unplug. Selanjutnya yang plug. Ya, silakan Aris. Yang plug bagaimana? Ketika menggunakan blockchain, saya bisa langsung melihat hasil dari algoritma yang saya susun. Jika ada kesalahan komputer, memberi umpan balik cepat sehingga saya bisa memberikan. Aktivitas ini membuat saya belajar lebih mandiri dan berlatih berpikir logis dalam bentuk kode. Tetapi jika jaringan internet atau perangkat tidak tersedia, aktivitas
tepuk tangan untuk Aris. Nah, itu tadi kamu sudah membandingkan antara unplug dengan plug. Jadi kelebihan unplug itu biar tanpa menggunakan jaringan internet, dia itu bisa kita laksanakan. Kalau yang plug, nah kalau seandainya jaringannya lemot, itu berarti tidak bisa kita laksanakan. Di sini siapa yang dapat Chromebook yang agak lemot? Ada yang dapat lemot? Nah ini ya, seperti asli ya. Agak sulit untuk menggunakan kegiatan plugnya. Selanjutnya, apa saja yang sudah kamu pelajari dari percobaan ini? Ada yang mau menyampaikan apa saja yang sudah dipelajari dari kegiatan ini? Yang satu siapa? Oh, Citra. Silakan Citra. Saya belajar bahwa berpikir komputasional terdiri dari 4 komponen utama. Oke. Dekomposisi, aksi dan algoritma. Kedua, belajar aktivitas. Saya memahami konsep dekomposisi dan algoritma dengan cara yang menyenangkan bersama teman-teman. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Citra. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, silakan email apa yang sudah kamu pelajari dari kegiatan-kegiatan tadi. Saat mencoba grafik game, saya belajar menyusun instruksi atau kode secara rutin dan bisa langsung melihat hasilnya. Dan saya menyadari bahwa berpikir komputasional tidak hanya untuk komputer, tetapi juga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Sudah? Ya, tepuk tangan untuk email ya. Bagus sekali kamu punya pemahaman untuk hari ini ya. Apakah ada yang mau kamu tanyakan dari yang apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang mau kamu tanyakan? Dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Oh, Reno. Silakan Reno. Apa yang mau Reno tanya? Cara mengembangkan algoritma yang lebih efisien agar tidak terlalu panjang. Nah, dengarkan dulu ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaan dari Reno, bagaimana caranya mengembangkan algoritma itu supaya lebih efisien dan tidak terlalu panjang. Nah, kalau jawaban Rifa, caranya itu kita membuat perintah itu yang lebih gampang. Yang lebih gampang, kalau seandainya perintah yang berulang-ulang, itu kita jadikan satu saja. Perintahnya itu lebih sederhana. Contoh, kalau seandainya kamu tulis maju 1 langkah 5 kali, maju 1 langkah 5 kali kan panjang. Maju 1 langkah, maju 1 langkah, maju 1 langkah. Bagusnya itu langsung disingkat menjadi maju 5 langkah. Ya, itu contohnya seperti itu. Sudah ngerti Reno? Sudah. Ada lagi pertanyaan kedua yang mau menanyakan? Ya, Daniel, silakan Daniel. Apa yang mau ditanyakan? Apakah berpikir komputasional juga bisa diterapkan pada pelajaran lain, misalnya bahasa Indonesia atau PJOK? Ya, perhatikan dulu. Dari pertanyaan dari Daniel itu apakah kegiatan ini, apakah berpikir komputasional ini bisa diterapkan di pelajaran lain yang dia tanya itu di bahasa Indonesia dan PJOK? Menurut kamu bisa tidak? Bisa. Bisa ya, bisa sekali. Kalau di bahasa Indonesia itu contohnya itu kamu membuat urutan cerita, ya, membuat teks prosedur, langkah-langkah membuat kue mungkin atau langkah-langkah membuat permainan. Itu kalau di bahasa Indonesia. Kalau di PJOK itu bisa dengan cara kamu membuat aturan permainan, strategi permainan. Sebelum kamu mulai permainan itu kamu bisa buat dulu urutan atau langkah-langkah dari sebuah permainan olahraga. Sudah mengerti Daniel? Sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Dewi. Jika tidak ada perangkat digital, bagaimana cara tetap bisa melatih berpikir komputasional secara mandiri di rumah? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Kalau tidak ada perangkat digital seperti Chromebook yang kamu pakai, bisa tidak kamu melatih cara berpikir komputasional di rumah? Bisa ya, bisa ya. Seperti ini tadi tuh, ya, membuat perintah sederhana, ya, atau kamu menyusun
langkah-langkah membuat sesuatu. Seperti tadi membuat layang-layang atau metodenya itu menggunakan metode angka. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, sudah tidak ada lagi ya. Saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Berarti yang mau Pak tanyakan di sini, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Materinya apa tadi? Ya, ulang bersama apa materinya? Berpikir komputasional. Ya, bagus sekali. Apa itu berpikir komputasional? Satu orang ada yang mau menjelaskan? Apa itu berpikir komputasional? Apa itu berpikir komputasional? Ada yang mau menjelaskan? Nah, Angkor, silakan. Apa itu berpikir komputasional? Adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara runtut, logis dan efisien. Ya, cara berpikir untuk memecahkan masalah secara runtut, logis dan efisien. Selanjutnya, berpikir komputasional itu kan ada berapa prinsip tadi? Ada 4 prinsip. Siapa yang mau sebutkan? Oh, Lesti dulu. Ya, nanti berpikir. Lesti, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan ya algoritma. Ya, ada dekomposisi, pengenalan, abstraksi dan algoritma. Ada yang tahu apa itu dekomposisi? Virgin, apa itu dekomposisi? Memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Ya, memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Kalau pengenalan pola, siapa yang tahu apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola. Tadi kan sudah, dekomposisi sudah. Yang pengenalan pola, ada yang tahu? Oh, si tunggu, Daniel. Coba, apa itu pengenalan pola? Ya, menemukan beberapa kesamaan ya. Kemudian yang berikut ada abstraksi. Siapa yang mau menjelaskan? Astin? Memilih informasi penting, membuang yang tidak penting. Memilih informasi penting dan membuang yang tidak penting. Yang terakhir algoritma. Siapa yang mau menjelaskan? Ya, Citra, silakan. Membuat langkah-langkah jelas. Membuat langkah-langkah secara runtut dan jelas. Oke, tepuk tangan untuk hari ini. Ya, tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya silakan kamu kembali seperti ke tempat awal. Kembali lagi. Kita duduk sendiri-sendiri karena setelah ini Pak akan membagikan soal evaluasi. Jangan seret, diangkat. Jangan seret ya. Sudah? Nah, siapkan poinnya. Pak bagi dulu soal evaluasi. Kerja hanya 4 nomor saja. Soalnya gampang-gampang yang sudah kita pelajari hari ini. Yang kelompoknya itu biar dilepas dulu. Ya, langsung tulis namanya, tulis nama lengkap ya. Kelasnya jangan lupa kelas 6. Jangan sampai kamu tulis kelas lain lagi, kamu sekarang sudah di kelas 6. Soalnya gampang-gampang toh. Nah, yang sudah kamu pelajari hari ini.
Sudah selesai? Sudah? Ya, kumpul berdasarkan absen. Pak panggil, kalau Pak panggil namanya maju kumpul ke depan. Alif Fasita. Kalimat berikutnya. Aristomoda. Daniel Repupangga. Emilia Palestina Gaul. Tutup diskusi. Oke, tepuk tangan untuk tema dan pasangannya. Orang berikutnya, Citra dan Nadia. Christina Citra Dewa. Yuk. Presentasi depan. Ye. Sudah kamu. Maria Destayeni. Selamat pagi. Maria Imelda Kapi. Maria Firzani Mu. Yosef Akonius Oge. Yosef Ronald Tiu. Oke, berarti sudah semua. Ada kertas yang kelebihan. Oke, presentasi satu orang baca teks. Nah, berarti sekarang perhatikan dulu sini. Ini kakinya. Ayo semuanya perhatikan dulu. Dengan berakhirnya evaluasi tadi berarti berakhirlah sudah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya. Untuk tugas nanti tugas kamu membuat algoritma untuk di rumah. Minggu depan nanti kita kumpul. Kamu membuat algoritma sederhana tentang cara membuat mie instan, mie rebus. Jangan yang gorengnya. Algoritma sederhana membuat mie instan, mie rebus. Sudah? Nanti minggu depan nanti kamu kumpulkan ya. Minggu depan nanti kita periksa sama-sama. Yang berikut untuk menutupi kegiatan kita pada hari ini, Pak minta salah seorang dari kalian memimpin kita dalam doa. Ayo. Oh, Firjin. Silakan Firjin. Kita siap untuk berdoa, deh. Kembali. Ya, selamat siang semuanya, sampai bertemu di kemudian hari. Oke, silakan kita bubar.